Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa lihadza qala Abu Yusuf hina qila lahu wa lihadza, dan oleh karenanya, qala Abu Yusuf, berkatalah Abu Yusuf, hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya. Hina qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya. Apa pertanyaannya? Bima adraktal ilma. Bima adrakta al-ilma, ay bimadza adrakta al-ilma. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan ilmu, atau dengan apa engkau mendapatkan ilmu itu? Ay wasalta al-ilm. Qala, berkatalah Abu Yusuf. Artinya Abu Yusuf menjawab, apa katanya? Mastankaftu minal istifadati. Aku tidak pernah merasa sombong untuk belajar. Minal istifadati, untuk mengambilkan faidah, artinya untuk belajar dari siapa saja. Wa ma bakhiltu minal ifadati, dan aku juga tidak pernah pelit untuk mengajarkan ilmu apa saja kepada siapa saja. Itu alasan, itulah jawaban daripada Abu Yusuf ketika ditanya tentang bagaimana dia untuk mendapatkan ilmu, dengan cara apa, bimada, dengan bagaimana atau dengan apa dia mendapatkan ilmu. Waqila li Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Waqila, dan ditanya juga. Waqila li Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan Ibnu Abbas juga ditanya. Apa pertanyaannya? Bima adrakta al-ilma. Bima adrakta al-ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu itu? Ya, bimada, dengan apa engkau mendapatkan ilmu itu? Apa jawabannya? Qala, Ibnu Abbas menjawab, bilisanin saulin wa qalbin aqulin. Beliau menjawab, yaitu dengan lisan yang banyak bertanya, ya, wa qalbin aqulin, dan dengan hati yang banyak memahami. Itu jawaban beliau. Dengan lisan yang banyak bertanya, wa qalbin aqulin, dan dengan hati yang banyak memahami. Fa'ul ay mubaligh fi su'al. Wa innama summiya talibul ilmi, dan hanya saja, dan sesungguhnya dinamakan seorang itu sebagai talibul ilmi. Penuntut ilmu itu digelarilah, bahasa kita ini, dinamakan atau digelari dengan ma taqulu, dengan kata-kata ma taqul, yaitu bagaimana pendapatmu. Ya, kenapa dinamakan talibul ilmi? Kenapa disebut dengan dinamakan atau digelari seorang penuntut ilmu dengan talibul ilmi? Ya, kenapa summiya talibul ilmi ma taqul? Dinamakan penuntut ilmu dengan kata-kata, dengan nama ma taqul.
Jawabannya adalah likathrati ma kanu yaquluna fiz zamanil awwali. Karena mereka sering bertanya. Likathrati ma kanu yaqulun. Karena mereka itu sering bertanya fiz zamanil awwali, yaitu pada masa pertama dulu. Apa pertanyaannya? Ma taqulu fi hadhil mas'alati. Ma taqulu fi hadhil mas'alati. Bagaimana pendapatmu tentang permasalahan ini, terkait permasalahan ini? Itu sebabnya talibul ilmi itu digelari dengan kata-kata ma taqulu, yaitu bagaimana pendapatmu. Apa jawabannya? Likasrati ma kanu yaqulun fi zamanil awal. Karena banyaknya mereka itu bertanya pada masa pertama dulu. Apa pertanyaannya? Ma taqulu fi hadhil mas'alati. Selalu bertanya bagaimana pendapatmu, ma taqulu, bagaimana pendapatmu fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini. Itu sebabnya dinamakan talibul ilmi dengan nama ma taqul. Wa innama tafaqqaha Abu Hanifah. Dan sesungguhnya tafaqqaha Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tafaqquh, ya, mendalami ilmu fikih. Wa innama tafaqqa Abu Hanifah ay ma sara Abu Hanifah faqihan. Ya, tiadalah Abu Hanifah itu menjadi orang faqih. Ya. Tiadalah Abu Hanifah itu menjadi orang faqih. Ma sara Abu Hanifah faqihan illa, melainkan, ya, bi kasratil mutarahati wal mudzakarati. Karena Abu Hanifah itu sering berdiskusi, banyak berdiskusi, ya, bi kasratil mutarahati, dengan banyak berdiskusi, wal mudzakarati, dan belajar bersama, fi dukkanihi, yaitu di tokonya. Hina kana bazzara, ketika Abu Hanifah itu berprofesi sebagai penjual kain sutra. Jadi Abu Hanifah itu walaupun beliau adalah seorang pedagang, tapi beliau itu tidak pernah luput daripada berdiskusi dan belajar bersama. Fabihada, oleh karenanya, yu'lamu, diketahui, anna tahsilal ilmi, sesungguhnya untuk mendapatkan ilmu, wal fikhi, dan fikih, yajtami'u ma'al kasbi, bisa berbarangan dengan bekerja, ya, bisa bersama-sama dengan bekerja. Artinya bahwa ilmu dan fikih itu bisa didapatkan dengan dengan bekerja juga, bersamaan dengan bekerja. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabiru, dan adalah Abu Hafsin Al-Kabir, ya, ini nama, yaktasibu, beliau juga itu berusaha, ya, beliau juga itu bekerja, yaktasibu. Wa yukarriru, dan beliau juga itu yukarrir, mengulang-ulangi. Apa yang beliau ulang-ulangi? Al-uluma, yaitu akan ilmu. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir, dan adalah Abu Hafsin Al-Kabir, yaktasibu, beliau itu bekerja, beliau itu berusaha, dan beliau juga wa yukarriru al-ulum, dan mengulang-ulangi akan ilmu-ilmu.
ma kafahu min ar-rizqi wa yukarriru al-uluma wa hadha aidan syahidun fi jawazi ijtima'i tahsilil ilmi ma'al kasbi. Ini katanya dalam syarahnya, wa hadha aidan, dan ini juga syahidun sebagai bukti fi jawazi, bolehnya ijtima'i tahsilil ilmi, membarengkan, membersamakan untuk mendapatkan ilmu dengan cara berusaha. Ya, begitu. Bukti bolehnya mencari ilmu sambil bekerja. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi. Maka jika ada seorang penuntut ilmu itu, la budda li talibil ilmi, dia harus bekerja, tidak boleh tidak, adanya harus. Li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu, minal kasbi, daripada bekerja. Jadi harus dia bekerja kalau memang itu tuntutan. Li nafaqati iyalihi, untuk untuk menafkahi keluarganya. Ya. Dia bekerja ya untuk menafkahi keluarganya, wa ghairihi, dan lainnya, fal yaktasib, maka hendaknya dia bekerja. Boleh dia, silakan saja bekerja. Ya, kerja, wal yukarrir, sambil dia mengulang-ulangi ilmu, wal yudzakir, dan dia bekerja berdiskusi, belajar bersama, wala yaksal, tapi jangan dia bermalas-malasan. Jadi kalau memang tuntutan seorang penuntut ilmu itu untuk bekerja demi untuk memenuhi kebutuhan daripada keluarganya, maka silakan dia bekerja. Tetapi tidak boleh lupa untuk selalu mengulang-ulangi ilmu itu, dan memuzakarahkannya, dan jangan sampai bermalas-malasan. Ya, bikasril ain ayyalihi, jamak ini ya. Walaysa li sahihil badani wal aqli uzrun fi tarkit ta'allumi wa tafaqquhi. Walaysa, dan bukanlah, walaysa, dan bukanlah, li sahihil badani, bagi orang yang memiliki badan yang sehat, wal aqli, dan akal sehat, uzrun, halangan, penghalang, fi tarkit ta'allumi, untuk tidak belajar, wa tafaqquhi, dan untuk mendalami ilmu fikih. Tidak bisa itu. Katanya di sarahnya ini, fa innahu madama badanur rajuli sahihan, selama badan seorang penuntut ilmu itu, sahih, sehat, wa saliman minal amrad, dan salim, tidak cacat, salim juga selamat daripada penyakit, wa aqlihi kamilan, ya, dan akalnya juga minal amri wa aqlihi kamilan, la yakunu lahu uzrun fi tarki ta'allumi bi syai'in min al-adzab, maka tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan namanya ta'allum. Ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan namanya ta'allum itu, untuk meninggalkan belajar. Bisyai'in minal adzar min faqrin wa ghairihi, gara-gara dia miskin atau lainnya. Jadi kewajiban kita seluruhnya tetap namanya belajar itu adalah sangat-sangat dianjurkan. Ya, jadi janganlah karena walaysa uzrun di sahil badani wal aqli, tidak ada uzur, halangan untuk meninggalkan belajar itu. Fa innahu la yakunu afqaru min Abi Yusuf, karena siapapun dia itu, la yakunu afqaru, tentu
dia itu tidak lebih miskin min Abi Yusuf, daripada Abu Yusuf. Jadi Abu Yusuf lebih miskin. Walam yamna'hu dzalika min tafaqquh. Ya, walam yamna'hu. Apa artinya di sini? Walam yamna'hu, dan dia tidak menghalangi, menghambat dia untuk dalikar rajul, ya, tidak menghambat seorang laki-laki itu. Walam yamna'hu ay Aba Yusuf, tidak menghalangi Abu Yusuf itu dalika al-faqr, yaitu kefakiran itu min tafaqquhi, daripada mempelajari atau mendalami ilmu fikih. Faman kana lahu malun, maka barang siapa yang memiliki harta katsirun, banyak, fa ni'mal mali as-solihi lirrajuli as-salih. Ya, siapa saja yang memiliki harta yang melimpah, yang banyak, maka sebaik-baik harta yang baik adalah harta milik orang-orang yang soleh. Ini diambil dari kata sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Ini hadis Rasulullah SAW. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon masukan yang sifatnya membangun terhadap pengajian ini atau kajian ta'lim muta'allim ini. Ya, tentu banyak kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.